Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Kalau ibu bertanya apa kabarnya hari ini, kalian harus menjawab Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ibu ulang ya. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ibu harap semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan ya, dengan cara tetap menggunakan masker ketika berada di luar rumah, dan jangan lupa untuk tetap menjaga jarak dan rutin cuci tangan dengan air mengalir. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk ketua kelasnya, silahkan pimpin teman-temannya untuk berdoa ya. Untuk ketua kelasnya, silahkan pimpin teman-temannya untuk berdoa terlebih dahulu. Amin. Baik, sekarang ibu mau coba minta untuk kalian cek teman-teman yang ada baik di sebelah kanan ataupun sebelah kirinya. Ibu mau tanya, kira-kira ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semuanya? Alhamdulillah, berarti hari ini lengkap ya. Ada 20 siswa di kelas ini. Baik, sebelum memasuki pelajaran, ibu mau cek nih semangatnya semua. Masih semangat atau tidak? Ada yang tahu tidak bagaimana tepuk semangat? Oke, langsung saja kita tepuk semangat bersama-sama ya. Tepuk semangat. Semangat, yes, semangat. Wah, luar biasa sekali ya semangatnya hari ini. Semoga tetap semangat sampai pembelajaran selesai ya. Nah, sekarang ibu mau tanya lagi. Ada yang tahu tidak kita akan belajar apa hari ini? Baik, hari ini kita akan belajar tentang tema 1, hidup rukun, subtema 1, hidup rukun di rumah. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yakni mampu menyebutkan ungkapan dan arti ungkapan dalam isi teks cerita hidup rukun. Dan yang kedua yaitu mampu menyebutkan bilangan. Berbicara tentang hidup rukun, ibu mau bertanya dulu nih. Dari kalian, kira-kira ada yang tahu tidak apa itu hidup rukun? Nah, apa tadi? Oh, damai. Apa? Aman. Apa lagi? Tenang. Nah, semua yang diucapkan oleh teman-temannya itu sangatlah betul. Jadi, hidup rukun itu adalah sikap saling menghormati, menghargai, dan menyayangi antar sesama manusia. Sekarang ibu akan memperlihatkan beberapa gambar kepada kalian semua ya anak-anak. Mohon agar diperhatikan baik-baik gambar yang ibu tampilkan. Dari gambar ini, kira-kira ini gambar apa ya anak-anak? Benar sekali, gambar ini memperlihatkan Udin dan Budi sedang apa? Saling berbagi makanan. Kemudian gambar yang ini memperlihatkan apa anak-anak? Gambar ini memperlihatkan hidup rukun di rumah antara adik dan kakak, yaitu memperlihatkan sedang membaca buku bersama. Selanjutnya, gambar selanjutnya ini memperlihatkan apa anak-anak? Kalau dilihat-lihat, kalian pasti pernah melakukan aktivitas tersebut bukan? Nah, gambar ini memperlihatkan Budi dan Udin sedang bermain sepeda. Terlihat sekali bukan raut wajah mereka yang sangat bahagia.
Kemudian, lihat ini adalah gambar terakhir. Di sini ada beberapa masyarakat. Masyarakat ini sedang melakukan apa ya? Kalau dilihat-lihat, ada warga yang membawa skop, ada yang membawa gerobak, ada yang membawa kantong plastik. Kira-kira mereka melakukan apa ya? Ada yang tahu tidak mereka melakukan apa? Ya, betul sekali. Warga ini sedang melakukan gotong royong atau kerja bakti. Gotong royong atau kerja bakti ini mencerminkan hidup rukun dalam bermasyarakat. Namun, karena yang akan kita pelajari pada hari ini tentang hidup rukun di rumah, jadi hidup rukun di rumah itu adalah sikap saling menghargai, menghormati, dan menyayangi antar sesama keluarga, baik itu kepada ibu, ayah, kepada kakak, ataupun kepada adik. Kita semua pasti menginginkan keadaan damai dalam rumah. Betul atau betul anak-anak? Ya, betul sekali. Kedamaian itu terjadi karena adanya kerukunan di rumah. Ayah dan ibu rukun, adik dan kakak rukun, semua anggota keluarga menjaga kerukunan di rumah. Apa saja sih contoh kerukunan di rumah itu? Yang pertama, membantu orang tua menyelesaikan pekerjaan rumah, baik itu ngepel lantai, apalagi anak-anak menyapu lantai, membantu ibu mencuci piring, membantu ibu melipat pakaian, membantu ayah mencuci mobil atau motornya, membantu apa lagi? Banyak, semua banyak yang bisa dilakukan dalam membantu orang tua menyelesaikan pekerjaan rumah. Kemudian yang kedua, saling menyayangi antara adik dan kakak. Misalnya, kakak membantu adik dalam menyelesaikan PR-nya, tidak saling bertengkar, saling menyayangi adik dan kakak. Tetap saling menyayangi adik dan kakak ya anak-anak, agar kedamaian di rumah dapat kita rasakan. Ketika kita hidup rukun di rumah, maka semua akan terasa nyaman. Keluarga akan harmonis, komunikasi dengan keluarga akan terjalin baik, dan silaturahminya pun akan semakin kuat. Nah, sekarang mari kita coba kerjakan latihan berikut ya anak-anak. Yang pertama, kerukunan di rumahku akan selalu terjaga apabila aku apa hayo? Kira-kira jawabannya apa ya? Mari kita kerjakan bersama. Apakah kalian sudah selesai mengerjakannya? Baik, kalau sudah selesai, mari kita sama-sama membahasnya ya anak-anak. Jadi, jawabannya itu saling menyayangi. Jadi ketika dibaca, kerukunan di rumahku akan selalu terjaga apabila aku saling menyayangi. Dan yang soal yang kedua, kerukunan di rumahku akan selalu terjaga apabila aku saling menghormati, saling menghargai, sopan, saling berbagi, dan masih banyak lagi. Anak-anak, apakah kalian menyukai cerita? Nah, ibu punya cerita nih. Mau dengar tidak? Nah, judul ceritanya itu adalah Ayah dan Ibu Menyayangi Mutiara dan Udin. Suatu hari, ayah membawakan buah tangan untuk Mutiara dan Udin. Mutiara mendapatkan buku cerita dan Udin mendapatkan mainan. Mutiara dan Udin berterima kasih kepada ayah dan ibunya. Mutiara dan Udin tidak saling berebut oleh-oleh. Ayah dan ibu bahagia melihat buah hati mereka selalu rukun. Nah anak-anak, jika kita hidup rukun, kita akan disayang banget sama orang tua, tambah disayang.
Nah, dari cerita tadi, coba perhatikan anak-anak. Sepertinya ada yang aneh, bukan? Betul sekali. Di sini terdapat 4 buah kata yang dicetak miring, yaitu kata buah tangan dan buah hati. Dari kalian semua, apakah ada yang tahu apa yang dimaksud dengan buah tangan dan buah hati? Nah, buah tangan itu maksudnya adalah oleh-oleh, bukan buah tangan yang buah tangan di sini ya, bukan. Buah tangan itu maksudnya oleh-oleh. Dan untuk buah hati itu artinya adalah anak-anak. Buah hati bukan buah yang ada di hati, yang ada dalam hati kita, tapi buah hati itu adalah anak. Dan itu yang dimaksud dengan ungkapan. Di mana ungkapan itu sendiri ada yang tahu tidak? Tidak. Oke, baik. Ungkapan itu sendiri adalah gabungan dua kata yang artinya sangat berbeda dengan makna asal. Baik, kita lihat gambar di samping. Nah, gambar di samping ibu ini coba kita isi latihan berikut ya. Nah, di sini terdapat gambar ayah, Udin, dan Mutiara. Di sini ayah dari Udin dan Mutiara ini berkata, "Anak-anak, ayah membawa buah tangan." Kira-kira apa yang akan dijawab oleh Udin dan Mutiara ya anak-anak? Tentu saja Udin akan menjawab, "Terima kasih ayah telah membawakan aku mainan." dan Mutiara akan menjawab, "Terima kasih ayah sudah membawakanku buku cerita." Mutiara kemudian menyimpan buku yang dibawakan oleh ayahnya ini di rak buku. Anak-anak, perhatikan deh rak tempat Mutiara menyimpan bukunya. Sangat rapi, bukan? Kira-kira berapa banyak ya buku yang ada dalam rak tersebut? Apakah kalian semua bisa menghitung? Jadi, cara menghitungnya yaitu Udin dan Mutiara mengelompokkan buku yang ada dalam rak lemari tersebut, di mana satu kelompok terdapat 10 buku. Satu kelompok artinya 1 puluhan. 1 puluhan berarti 1 kelompok. Jadi 1 puluhan berisi 10 buku. Berapa buku anak-anak? 1 kelompok berapa buku? Ada 10. Nah, anak-anak, coba perhatikan. Di sini terdapat 5 tumpukan buku dan 7 buku. Jadi anak-anak, kira-kira ada berapa buku ya? Karena tadi dalam satu kelompok itu ada 1 puluhan. Jadi kalau 5 kelompok berarti berapa puluhan anak-anak? 1 sama dengan 1 puluhan. Berarti kalau 5 sama dengan 5 puluhan. Ya, berarti 50. Jadi banyaknya buku yang tersusun adalah 50 buku tambah 7 buku sama dengan 57. Nah, apakah masih ada yang belum mengerti? Kira-kira ini 50-nya berasal dari mana ya? Jadi, Ibu akan coba jelaskan ulang. Di sini ada 5 tumpukan buku, di mana satu tumpukan buku itu berisi 1 puluhan. 1 puluhan berarti terdapat 10 buku. Sedangkan di sini ada 5 tumpukan, jadi 5 tumpukan berarti 5 puluhan atau 50. Tambah ada 7 buku, jadi 50 tambah 7 sama dengan 57. Apakah dimengerti anak-anak? Wah, hebat sekali. Nah, selanjutnya coba perhatikan gambar berikut ini. Terdapat 7 tumpukan buku dan 7 buku. Siapa yang bisa jawab berapa buku yang ada di tumpukan tersebut? Ada yang tahu?
Ya, betul sekali. Kita kelasnya betul ya. Jadi, jawabannya itu ada 77. Kenapa bisa 77? Karena berapa tadi? Satu tumpukan berarti satu puluhan. Satu puluhan 10 buku. 10 buku satu puluhan. Jadi, kalau ada 7 tumpukan berarti 7 puluhan. 7 puluhan itu berarti 70 buku. Jadi 70 buku tambah 7 buku itu hasilnya 77. Agar kalian lebih paham lagi, coba deh kerjakan latihan berikut ini ya. Nanti Ibu akan bahas di pertemuan kita selanjutnya. Sudah selesai pembelajaran kita pada hari ini. Tentang apa tadi anak-anak? Tentang hidup rukun di rumah. Tadi apa-apa saja yang kita pelajari? Masa cuma hidup rukun di rumah? Nah, yang kita pelajari itu ada yang pertama, hidup rukun di rumah. Yang kedua, ada ungkapan. Dan yang terakhir itu ada membaca bilangan. Jadi ada 3 ya yang tadi kita pelajari. Rajin belajar ya anak-anak, tetap semangat. Semoga kalian semua menggapai apa yang diinginkan, dapat membahagiakan orang tuanya nanti. Amin. Sekian dari Ibu akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya anak-anak.